Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kudus merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa yang memiliki pengaruh luas dan signifikan dalam perjuangan dakwah Islam pada pertengahan tahun 1500 hingga 1550 Masehi. Inskripsi yang menjelaskan sosoknya pada Masjid Sunan Kudus atau Al-Aqsa di kota Kudus, Jawa Tengah menekankan dua gelar yang begitu prestisius, yakni Syekhul Islam dan Al-Qadi. Pada kali ini akan diulas mengenai jejak silsilahnya dan juga perjuangannya sebagai Qadi dan Panglima Perang Kesultanan Demak berdasarkan catatan naskah-naskah historiografi tradisional seperti Babat Tanah Jawa Naskah Derajat, Walisana Babadipun Para Wali, Babat Cirebon, Sejarah Hidup Wali Songo, serta informasi lisan dari penduduk setempat. Agus Sunyoto menyimpulkan bahwa silsilah Sunan Kudus yang bernama asli Jafar Shodiq adalah cucu buyut dari Syekh Ibrahim Asmarakandi yang makamnya berada di wilayah Gesikarjo, Palang, Tuban. Sebab ayahanda dari Jafar Shodiq yang bernama Usaman Haji alias Sunan Udung merupakan putra dari Raja Pandita Gresik yang bernama Ali Murtado, kakak kandung Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Atas alasan ini pula, Sunan Udung diketahui pernah diangkat menjadi Imam Agung Masjid Demak keempat dengan gelar Penghulu Rahmatullah ing Udung. Kemudian Sunan Kudus menggantikannya sebagai Imam kelima Masjid Agung Demak. Diketahui pula Sunan Udung mendapatkan seorang istri yang berasal dari Al-Qudus di wilayah Palestina. Dari perkawinan inilah kemudian lahirnya seorang Jafar Shodiq. Sementara itu, Sholihin Salam dalam bukunya Jafar Shodiq Sunan Kudus menambahkan tentang hubungan kekeluargaan Sunan Kudus dengan keluarga besar Sunan Ampel, bahwa Jafar Shodiq setelah memasuki masa dewasa, beliau menikah dengan Dewi Ruhil, putri dari Raden Makdum Ibrahim yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Dari pernikahannya ini, Sunan Kudus mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Amir Hasan. Selain menikah dengan Dewi Ruhil, Sunan Kudus juga diketahui menikah dengan putri dari Adipati Terung atau salah satu penguasa Majapahit. Dari pernikahannya ini diperoleh 8 anak, yaitu Nyai Ageng Pembayun, Panembahan Palembang, Panembahan Mekaos Honggokusumo, Panembahan Kodi, Panembahan Karimun, Panembahan Joko, Ratu Pakojo, dan Ratu Prodo Binabar. Dari 8 orang putra-putri Sunan Kudus ini, kesemuaannya menjadi tokoh-tokoh penting di Jawa. Secara keilmuan, Sunan Kudus adalah sosok wali yang dikenal dengan sangat faqih dalam ilmu keislaman maupun ilmu tata negara, militer, dan juga arsitektur. Hal ini tak lepas dari peran guru-guru yang mendidik Jafar Shodiq waktu muda maupun ketertarikannya sendiri dalam mencari ilmu. Menurut Agus Sunyoto, riwayat keilmuan dari Jafar Shodiq setidaknya diperoleh dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Udung. Beliau selain ahli dalam ilmu agama karena mendapatkan bimbingan langsung dari Ali Murtado atau ayahnya sendiri, serta dari Sunan Ampel yang merupakan pamannya sendiri, juga menguasai ilmu kemiliteran. Selain dari ayahnya, Jafar Shodiq disebutkan pernah berguru kepada Sunan Giri dan juga Kiai Telengsing. Adapun terkhusus Kiai Telengsing, beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang besar berdarah Cina. Konon, kedatangannya ke Jawa bersamaan dengan momentum Laksamana Cheng Ho. Dari beliaulah Jafar Shodiq diajarkan berbagai ilmu agama, hukum, arsitektur, dan juga teknologi pengolahan besi untuk senjata maupun alat-alat pertukangan. Selain berguru di Jawa, Sunan Kudus diketahui pernah melancong ke Timur Tengah. Menurut catatan Sholihin Salam, setidaknya Jafar Shodiq pernah singgah di India dan menetap lama di Arab. Disebutkan pula, selama di Arab, Jafar Shodiq dipercaya sebagai pemimpin rombongan jamaah haji
dari Nusantara atau Jawi. Oleh karena itulah, beliau juga dikenal dengan nama Imam Haji. Sebelum menetap di Kudus, Ja'far Shodiq bertempat tinggal di kota Praja Demak. Hal ini karena ayahandanya menjabat sebagai Imam Masjid Agung. Dalam kurun waktu menjelang akhir abad ke-15, kondisi tanah Jawa jatuh dalam berbagai kekacauan akibat perebutan tahta kerajaan Majapahit yang tidak kunjung usai. Dampaknya, beberapa wilayah yang dipimpin oleh keturunan Majapahit mulai memisahkan diri dari kekuasaan pusat dan membentuk pemerintahan mandiri. Penguasa Demak saat itu adalah Sultan Abdul Fattah yang merupakan anak kandung dari Raja Majapahit yang berkuasa, yaitu Prabu Brawijaya V. Di tengah usahanya membangun Kesultanan Demak, dirinya dikejutkan dengan adanya peristiwa pemberontakan Girindra-Wardhana terhadap kekuasaan ayahnya sebagai Raja Majapahit yang sah. Diketahui bahwa Prabu Girindra berhasil mengalahkan Majapahit dan mengusir raja keluar dari trawulan ibu kota kerajaan. Mengetahui kenyataan ini, Sultan Abdul Fattah segera memerintahkan pasukan Demak untuk memukul pasukan Girindra-Wardhana. Beberapa sumber seperti Babad Tanah Jawi, Pararaton, Babad Demak memiliki beberapa perbedaan, namun juga memiliki kesamaan yang dapat diambil benang merahnya, yaitu dalam usaha mengalahkan Majapahit, pasukan Demak harus terlibat dalam sejumlah perang yang besar. Salah satu peperangan yang terjadi, diketahui bahwa pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Udung sebagai Senopati Manggoloyuda. Namun, di bawah kepemimpinannya, Sunan Udung gagal mengalahkan Majapahit, bahkan dirinya gugur di tangan Adipati Terung, adik Sultan Abdul Fattah yang bernama asli Raden Hussein, yang mengabdi kepada Majapahit Girindra-Wardhana. Dengan gugurnya Sunan Udung, terpaksa pasukan Demak ditarik mundur guna kembali mempersiapkan perbekalan dan menyusun strategi baru. Setelah melakukan persiapan yang matang, maka pada tahun 1481 Masehi disiapkan sejumlah pasukan yang begitu besar untuk diberangkatkan dalam ekspedisi penyerangan ke jantung ibu kota Majapahit, Girindra-Wardhana. Untuk ekspedisi kali ini dipimpin oleh Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq sebagai Senopati Manggoloyuda. Beliau memiliki dua keris yang dinamakan Ciptaka dan Cintaka, serta diiringi dua panji berwarna hijau. Selain Sunan Kudus, turut juga menyertai peperangan ini, di antaranya Sunan Giri, Sunan Mejagung, dan juga Sunan Gunung Jati. Adapun jumlah pasukan Demak adalah 9.100 orang. Pasukan itu terdiri dari 40 prajurit dari Campa, 7 prajurit dari Mejagung, 40 santri dari Cirebon, 7 prajurit dari Gunung Serandil. Sunan Maulana Maghribi membantu dengan 7 prajurit khusus dari Andalusia. Santri Sunan Kalijaga sebanyak 40 orang, 7 prajurit dari Malaka, 40 prajurit dari Aceh, 7 prajurit dari Sukadana, dan sisanya prajurit dari Demak. Adapun persenjataan yang dibawa diantaranya keris, golok, pedang, tombak, dan juga panah. Khusus untuk pasukan pemanah api, mereka memiliki kesatuan khusus yang diberi nama dengan pasukan Sorogenen. Setelah dipimpin doa dan juga memohon perlindungan serta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasukan besar Demak bergerak dan melakukan strategi supit urang atau pengepungan dalam melawan tentara Majapahit Girindra-Wardhana. Pasukan Demak dipecah ke dalam kesatuan-kesatuan mengelilingi wilayah musuh. Di malam hari, mereka banyak membuat api unggun sehingga pasukan Majapahit Girindra-Wardhana sempat gentar, mengira bahwa pasukan Demak berjumlah sangat banyak. Setelah matahari terbit, perang pun pecah dengan sengit. Dengan adanya pasukan-pasukan khusus dari berbagai wilayah, nampak bahwa pasukan Demak tak butuh waktu yang lama untuk bisa menggempur pasukan Girindra-Wardhana. Mereka kocar-kacir banyak dan juga melarikan diri. Pasukan Demak terus merengsek maju
hingga sampai di kota Praja Trowulan. Ternyata istana sudah dikosongkan. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan maupun melarikan diri, akhirnya Girindra Wardana menyerahkan diri sebagai tawanan. Sementara itu, Adipati Terung, adik dari Raden Fatah, tidak mau menyerahkan diri dan memilih untuk melarikan diri. Peristiwa besar dan keunggulan dari akhlak Raden Fatah nampak jelas pada peristiwa setelah penyerahan diri oleh Girindra Wardana. Bukannya mendapatkan hukuman mati ataupun dijadikan tawanan seumur hidup, tetapi justru Girindra Wardana mendapat pengampunan dari Raden Fatah dan diberikan wilayah Majapahit. Namun, posisinya di bawah vassal dari Demak. Sementara itu, nasib Adipati Terung yang awalnya enggan menyerah akhirnya memutuskan untuk bergabung dan mengabdikan diri kepada kepemimpinan kakaknya Sultan Abdul Fattah. Kegemilangan kepemimpinan militer Sunan Kudus juga mampu dibuktikan dalam upaya pemberantasan gerakan kudeta yang dilakukan oleh Kiai Ageng Pengging. Diriwayatkan dalam berbagai literasi tradisional seperti Selat Wali Sana maupun Serat Kanda, Sunan Kudus berhasil menangkap dan mengkisoskan Kiai Ageng Pengging akibat ulahnya yang tidak mau membayar upeti yang wajib kepada Demak, sekaligus mengamalkan ajaran yang menyimpang. Ajaran tersebut diketahui ia dapatkan dari gurunya Syekh Siti Jenar, karena ulahnya tersebut dinilai telah melanggar syariat dan Demak memerintahkannya untuk bertaubat. Namun dengan penuh kesombongan, Kiai Ageng Pengging justru malah menentang kekuasaan Demak. Maka dari itu, tak ada jalan lain kecuali harus diambil tindakan hukum yang tegas. Sementara itu, selain menjadi komandan militer atas kedalam ilmu fikih dan juga ketatanegaraan yang dimiliki oleh Sunan Kudus, pada masa berdirinya Kesultanan Demak, beliau diminta bersama Sunan Giri untuk menyusun sebuah kitab undang-undang yang akan diterapkan sebagai sumber hukum kesultanan. Dari usaha yang dilakukan kedua tokoh tersebut, maka lahirlah sebuah kitab hukum undang-undang pidana maupun perdata yang disebut Angger-Angger Surya Ngalam. Dari sinilah kemudian Sunan Kudus juga dipercaya sebagai salah satu qadhi atau hakim agung di Kesultanan Demak, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di daerah Kudus dan meletakkan semua jabatan yang beliau emban selama mengabdi kepada Kesultanan Demak. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.